Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan mengenai seleksi sampel pada perusahaan manufaktur periodenya itu tahun 2020 hingga tahun 2022. Jika teman-teman belum paham mengenai tabulasi data penelitian kalian, teman-teman bisa ikut bimbingan online saya, DM ke Instagram saya. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan hasil seleksinya. Ini saya update per tanggal 10 April 2023. Jadi masih banyak perusahaan yang belum publish di BEI atau belum melaporkan laporan keuangan. Jadi saya ambilnya per 10 April. Oke, di sini untuk tahun 2022. Nah, saya ambil untuk jumlah populasinya itu di IDN Finansial. Jadi untuk IDN Finansial, jumlah perusahaan yang terdaftar di BI itu sebanyak 241. Jadi ini adalah jumlah perusahaan yang terdaftar di BI, perusahaan manufaktur lewat IDN Finansial. Jadi jumlahnya ada 241. Oke, di sini saya menggunakan 4 kriteria, yaitu kriteria yang pertama itu adalah perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut dari tahun 2020 hingga 2022. Nah, untuk yang kedua itu adalah perusahaan yang melaporkan laporan keuangan tahun 2020 hingga 2022. Nah, untuk kriteria yang ketiga itu adalah perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah. Nah, untuk kriteria yang keempat itu adalah perusahaan yang mendapatkan laba. Jadi nanti dalam video ini seleksi sampelnya itu menggunakan 4 kriteria. Oke, saya buat awalannya seperti ini. Nah, ini saya kasih warna di mana di sini hijau itu adalah perusahaan yang IPO. IPO itu adalah perusahaan yang terdaftar di BEI. Itu sebelum pada periode penelitian itu dia belum IPO. Misalkan di sini untuk perusahaan PV. PV itu IPO-nya di tahun 2023. Sedangkan periode penelitian di sini 2020 sampai dengan 2022. Jadi pada tahun penelitian 2020 sampai 2022 itu PV itu belum bergabung di BI. Jadi ini saya kasih warna biru, warna hijau. Nah, untuk warna biru ini adalah perusahaan yang belum mempublikasikan laporan keuangan. Nah, ini ada yang masih banyak yang belum mempublikasikan. Nah, untuk yang warna merah ini adalah perusahaan yang mengalami rugi. Mengalami rugi ini ada tanda negatif atau dia mengalami kerugian. Biasanya di laporan keuangan menggunakan tanda kurung. Nah, untuk yang warna kuning itu adalah perusahaan yang menggunakan mata uang dolar. Jadi nanti eh, ini perusahaannya di atas sendiri itu dalam dolar. Nah, sekarang kita seleksi. Di sini ada seleksi satu. Seleksi satu adalah perusahaan yang tidak terdaftar. Jadi ada 43 perusahaan yang tidak terdaftar pada periode penelitian. Nah, untuk kriteria yang kedua itu yang tidak mempublikasikan laporan keuangan atau yang tidak lolos seleksi itu sebanyak 61 perusahaan. Nah, untuk kriteria yang ketiga ini perusahaan yang menggunakan mata uang dolar itu ada 25. Jadi 25 perusahaan ini tidak lolos seleksi untuk kriteria yang ketiga. Nah, untuk yang keempat ini adalah perusahaan yang warna merah ini adalah perusahaan yang mengalami rugi. Jadi ada 44 perusahaan yang mengalami rugi sehingga dia tidak lolos dalam kriteria seleksi yang keempat. Nah, jadi untuk perusahaan yang lolos dengan 4 kriteria itu sebanyak 68 perusahaan.
Nah, di sini ada 68 perusahaan, nanti jadikan sampel. Jadi sampelnya itu adalah nanti 68 dikalikan dengan total periode penelitiannya 3 tahun, sehingga untuk total N-nya sebanyak 204 perusahaan. Demikian teman-teman sudah saya share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.